Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah Masjid Ta'lim yang berbahagia, Fa'ina insyaallah ab'asuli kitabil hikam di Syekh Ibnu Athaillah. Hari ini kita membahas tentang atau membicarakan tentang apa yang disampaikan kalam hikmah oleh Syekh Ibnu Athaillah, karena kitab ini sangat luar biasa populer sekali kita di Indonesia khususnya, bahkan mungkin seluruh dunia, karena kalam ini berisi hikmah yang sangat banyak sekali, yang beberapa waktu yang silam sudah kita bicarakan tentang kalam yang pertama, yaitu tentang keadaan orang, bagaimana orang yang beriktimat kepada amal solehnya. Tanpa sadar orang itu menjadikan dia lupa atau berkurang harapnya kepada Allah sendiri, padahal seharusnya kepada Allah lah yang dia perkuat dengan tetap beramal banyak, amal-amal soleh, tapi tetaplah disadarinya amal soleh itu tidak akan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebuah alasan yang menjadikan tentang sebuah hal. Ada satu hal yang membedakan pemahaman seperti itu tanpa kita sadari, karena kita seringkali dengan amal itu kita sudah merasa aman diri. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, hati-hati, bukan begitu, tetaplah engkau berpedoman kepada Allah, karena penentu vonisnya pada akhirnya adalah Allah. Jadi yang diperhatikan adalah bagaimana kita menyikapi hidup kita untuk tetap bagus dan baik dalam pandangan Allah, selalu membina rasa cinta kita, harap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita sudah beramal soleh, tetap saja kita mawas diri akan dosa-dosa kita yang menjauhkan kita dengan Allah. Tetap saja kita merasa tidak akan pernah yakin akan menjadikan kita dekat dengan Allah, kecuali Allah yang memang menghendaki kepada kita. Inilah prinsip yang luar biasa daripada Syekh Ibnu Athaillah, melihat dari kacamata yang sangat halus ya, yang sangat halus di dalam batin, samudra batin manusia. Hari ini kalam yang kedua ya, kita namakan saja kalam yang kedua ya, karena di dalam kitab Syekh Syarah Hikam tidak disebut kalam berapa, satu atau dua ya, tapi kita sebut saja ini kalam yang kedua ya. Nah, ini tentang tajrid ya. Tajrid ini satu keadaan yang sifatnya seseorang ya berada di posisi tertentu. Nah, ada dua hal tajrid, ada alam tajrid atau keadaan tajrid seseorang ahli ibadah, ada tajrid orang pil asbab ya, orang yang di dalam karena sebab musabab. Kita bacakan saja dulu. Iradatu kat tajrid ma iqamillahi ta'ala iyyaka bil asbab min syahwatil khafiyah. Nah, ini kehendakmu menginginkan untuk berada di tajrid bersama Allah, ingin jadi ahli ibadah, melihat orang ahli ibadah begitu maksudnya, melihat orang ahli ibadah, padahal diri ini misalnya pengusaha gitu aja, misalnya kita ini sedang usaha lah ya, orang yang hidup dengan sebab akibat lah, mencari rezeki, hidup banyak macam, akhirnya melihat orang ahli ibadah, wah enak sekali orang ahli ibadah ini, orang yang suka beribadah ini, wah enak sekali ini, lalu kepingin juga seperti orang itu dengan meninggalkan segala sebab musabab ya dalam hidupnya. Iyyaka bil asbab, sementara engkau hidup dalam sebab
akibat dalam hidup ini. Engkau punya kewajiban-kewajiban rumah tangga, engkau punya kewajiban anak, kewajiban istri, engkau punya kewajiban lingkungan, engkau punya kewajiban pekerjaanmu, di dalam pekerjaanmu, dan bermacam hal dalam hidup ini. Kalau peternak, ya kewajiban beternak, ternak ayamnya, misalnya ternak sapinya, kudanya, dan seterusnya. Itu adalah min syahwatil khafiyah. Itu jelas sebenarnya kamu itu memiliki syahwat yang samar, syahwat yang halus, syahwat yang tersembunyi, atau yang dibalik daripada itu sebenarnya syahwat. Kenapa jadi syahwat? Di mana syahwatnya? Kan bagus mau jadi ahli ibadah. Syahwat kamu itu adalah pada saat engkau dengan cara hidup seperti orang ahli ibadah, tahu ibadah saja, kamu berarti meninggalkan kewajiban-kewajibanmu. Kamu ingin melepaskan kewajibanmu berarti. Kalau kamu ingin melepaskan kewajibanmu, berarti kamu lari dari tanggung jawab. Kalau lari dari tanggung jawab, berarti itu juga nafsu namanya. Waduh, ini luar biasa Ibnu Athaillah. Betul. Kadang kita melihat ada orang pensiunan, sudah pensiunan guru, pensiunan ABRI, pensiunan polisi, pensiunan anggota dewan, pensiunan apa macam-macam pensiunan ya, yang sering mungkin dalam konteks modern ya. Setelah pensiun dia, waduh luar biasa ibadahnya. Maaf ya, ini banyak terjadi bagus itu ibadah, sangat ibadah kuat. Mungkin merasa dulu sangat terkoyak kehidupan, banyak yang setia terlalaikan, sehingga ketika pensiun beliau asik saja dengan, akhirnya beliau asik dengan ibadah. Di mana pengajian datangi, dan memperdalam agama terus. Tasbih tidak tinggal lagi, ibadah saja dia. Artinya hidupnya ibadah. Kenapa? Karena punya pensiunan lagi kan, jadi menghidupi anak istri sudah dengan pensiunan cukup aja sudah. Anak-anak sudah besaran, bekerja, sudah sebagainya masing-masing, jadi beribadah saja misalnya. Ya, seperti itu. Atau ada seorang guru agama yang sudah mapan, dia tidak bekerja pun dapat gaji, yang sudah hebat, mapan. Enak sekali dia beribadah aja pekerjaannya. Lalu kita iri melihat orang itu, sementara kita ini masih bekerja, masih punya ada kewajiban, masih ada tanggungan, masih ada utang, banyak utang harus dibayar ini dengan kerja, dengan apa. Maka kita berarti ingin meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, lalu kita kepingin iri benar kita kepada mereka. Jangan, kamu punya kewajiban kamu itu utama untuk dibayar, untuk diselesaikan dulu. Ya beribadah saja kamu seperti seberapa kamu bisa mencukupkan. Masih ada tuh waktu-waktu yang senggang dan sebagainya, beribadah. Ini adalah sebuah pandangan. Kalau kamu tinggalkan ini lalu berubah, kan ada orang yang tiba-tiba dia bekerja sebagai, ditinggalkannya segala hal, akhirnya ribut suami istri, ribut keluarganya ya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara ribut. Kenapa? Karena dia tiba-tiba ujlah gitu kan, atau ingin beribadah saja, padahal itu perasaan saja. Sebenarnya itu nafsu, kata Syekh Ibnu Athaillah. Kamu melepaskan kewajibanmu. Nah ini maksudnya tajrid kamu itu begitu. Jika kamu ingin tajrid, yaitu tajrid, berarti makna tajrid di sini adalah kondisi lepasnya sebab akibat kehidupan dengan duniawi. Jadi duniawi ini kan sebab musabab nih. Karena bekerja lalu mungkin dapat uang, karena berusaha lalu dapat uang, karena utang lalu ada kewajiban, karena ada keadaan-keadaan tertentu yang harus diperbuat, pekerjaan, amanah orang, dan bermacam ragam. Itu alam asbab. Sedangkan tajrid tidak ada hubungan lagi, bisa dia lepaskan hubungan dengan manusia. Itu itu kehidupan tajridnya. Kemudian lawannya adalah asbab, hal-hal yang bersifat asbab. Kadang bisa aja kita iri melihat orang sudah pensiun. Oh hebat sekali dia, kita pingin juga pensiun cepat-cepat, padahal belum lagi kita mapan, belum lagi kita mampu
menanggung kewajiban-kewajiban kita. Jadi hati-hati, jangan tergesa-gesa. Jadi beragama ini juga tidak boleh tergesa-gesa, maksud Syekh Ibnu Athaillah ya. Jangan tergesa-gesa. Bagaimana kita bisa hidup ini santai ya, kalau istilah Syekh Abdul Qadir Jailani, santai tapi pasti kena gitu ya, memahami keadaan situasi. Nanti kalau Allah memerintahkan kita ke sana, ada saat-saatnya, karena hakikatnya kita diperintahkan Allah. Karena orang-orang sufi itu melihat dengan keadaan seperti ini, kita hakikatnya diperintahkan oleh Allah dalam keadaan asbab. Kita ada kewajiban-kewajiban, itu menunjukkan bahwa kita diperintahkan Allah kita untuk menghidupi atau menjalani kewajiban atau menjalani kehidupan yang bersifat sebab dan musabab. Sedangkan mereka yang kita iri tadi itu diperintahkan Allah untuk menjalani kehidupan bersifat tajrid yang tidak ada hubungan dengan sebab akibat. Atau iri dengan orang ujlah misalnya, makinnya itu orang berkhalwat bisa 1 tahun 2 tahun di hutan atau di tempat-tempat tertentu. Sabar, jangan seperti itu, jangan iri. Kamu jalani ini saja, ini memang diperintahkan Allah kepada kita. Nah, iri melihat penceramah menceramah, padahal kita bukan bidang kita paksakan ke sana. Hati-hati, nggak usah lah, kita fasilitasi aja. Kalau ada kita rezeki, fasilitasi mereka, selesai sebenarnya. Nah ini, terjadi juga bisa sebaliknya. Wa iradatukal asbab ma iqamillahi ta'ala iyyaka fi tajrid in khatatun anil himmatil aliyah. Bisa juga sebaliknya, keinginanmu untuk berada di alam kehidupan sebab musabab, alam cari rezeki, alam ya sebab-sebab yang sebut tadi itu, alam-alam duniawi, ma'iqamillah, untuk menegakkan hukum Allah, iyyaka bitajrid, maka sesungguhnya sementara engkau bitajrid, pada alam tajrid, in khatatun anil himmatil aliyah, sebenarnya engkau menjatuhkan diri, jatuh dirimu kepada jatuh diri daripada himmatil aliyah, himmatil aliyah, dari tempat yang lebih tinggi. Karena alam tajrid itu tinggi makomnya, makom yang lebih tinggi. Sekarang kamu mau turun gunung. Ya, iri melihat mungkin ada seorang abid, seorang ahli ibadah, atau orang yang sudah diberikan Tuhan rezeki ya, tapi tidak lebih benar misalnya. Iri melihat ada pengusaha misalnya, atau orang yang asbab punya rezeki yang baik, dia bisa bangun pesantren, lalu iri, lalu turun kepada asbab untuk bekerja juga seperti kehidupan orang, lalu ingin membangun pesantren, berusahalah dia memulai usahanya dari nol usahanya. Hati-hati, ini kamu sayang sekali, kamu itu jatuh dari tempat tajrid kepada hukum sebab musabab. Belum tentu kamu berhasil, gagal. Bahasa lainnya, tidak pengalaman berbahaya, bisa jatuh. Alam asbab ini alam yang susah juga. Nah ini maksudnya Tuhan saya ingin mengisahkan, jangan tergesa-gesa, tunggu perintah Allah. Kalau memang Allah menghendaki kamu turun dari gunung, turun dari alam tajrid, dari abid kepada alam sebab, silakan. Kalau memang Allah menghendaki. Kalau kamu tidak menghendaki, kamu itu turun sekali, sudah menentang Allah, turun lagi, turun gunung lagi. Sabar saja. Kalau kita memang abid, berdoa saja kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan hamba juga bisa membangun pesantren seperti itu dengan cara Allah, nanti mudah aja bisa. Berdoa saja kepada Allah. Jadi meminta kepada Allah. Tukang sayur, tukang apa, pedagang sebagainya, melihat orang iri langsung mau beribadah, jangan, nanti kewajiban hilang. Banyak seperti ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan ini. Keadaan ini yang dikenal sebagai sebuah, kedua-duanya adalah nafsu. Yang pertama adalah nafsu tanpa disadarinya, karena sifat nafsu itu kan
kepada hedonisme, kepada materialistis. Ya, ini tidak materialistis betul, tapi meninggalkan kewajiban ketahuan. Nah, berarti posisi keadaan diri belum saatnya Allah mengasihi itu. Kalau saatnya dikasih Allah bisa. Yang sebaliknya tadi, orang-orang tertentu tadi, jangan memaksakan diri, hati-hati gagal, nanti cedera. Kalau Allah belum memerintahkan, belumlah saatnya. Nanti bisa saja Allah membuat keadaan kadar tertentu untuk melakukan itu. Tapi saya ingin juga berbisnis supaya saya dapat uang sebagainya. Oh, udah apa-apa, boleh aja investasi saja dengan teman-teman yang dipercaya. Nah, mungkin caranya begitu. Nah, caranya begitu, sehingga mungkin dapat dibangun pesantren nanti. Atau berdoa kepada Allah. Allah nanti bisa aja memberikan jalan sehingga cita-cita itu dapat terwujudkan. Nah, inilah nasihat Syekh Ibnu Athaillah kepada kita sekalian yang bisa dipahami dalam hidup kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat nasihat beliau ini. Mudah-mudahan membawa cara pandang kita secara basirah, hati nurani, bagaimana kita memahami kehendak Allah di hadapan kita. Apa yang dikehendaki Allah pada kita? Apakah kita adalah orang yang tajrid di alam yang tidak terikat dengan sebab musabab dunia ini, sebab akibat dunia ini, ataukah kita tergolong orang yang al-asbab, yaitu orang yang masih punya keterikatan dengan kehidupan dunia ini. Dengan demikian kita menyadari masing-masing job kita, ya, masing-masing usaha kita, job kita, kemana kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.